Halo semua, perkenalkan saya Sadana Rifdita dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kasus dari materi hak dan kewajiban, yaitu pengangguran yang sangat meningkat di kalangan generasi Z atau Gen Z yang akan mempengaruhi tujuan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi dan perubahan ekonomi digital, tingkat pengangguran di kalangan Gen Z atau generasi Z menjadi perhatian utama publik. Pengangguran telah menjadi masalah yang sangat relevan di negara Indonesia, terkhususnya di kalangan Gen Z atau generasi Z di Indonesia. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, hampir 10 juta penduduk yang berusia 14-25 tahun di Indonesia tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, atau tidak memiliki kegiatan yang produktif, atau bisa dibilang dengan not in employment, education, and training. Ini sama aja setara dengan 22,5% dari total populasi Gen Z di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seperempat dari generasi muda Indonesia saat ini tidak terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan keterampilan dan peluang mereka di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pengangguran di kalangan Gen Z terus mengalami peningkatan, di mana hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap tujuan menuju Indonesia Emas 2045. Banyak lulusan muda yang memiliki gelar, tetapi tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Faktor utama tingginya angka pengangguran pada generasi Z adalah belum sinkronnya antara kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pekerjaan. Banyak siswa yang sudah lulus dari sekolah menengah atas, pelatihan kejuruan, bahkan dari universitas-universitas ternama, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang mereka miliki. Kenapa demikian? Karena hal ini disebabkan karena mereka belum mendapatkan pelatihan profesional yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan atau usaha. Selain itu, berkurangnya kesempatan kerja di sektor formal juga menjadi faktor penting dalam pengangguran generasi Z ini. Data survei Angkatan Kerja Nasional BPS menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja yang tercipta di sektor formal itu mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2009. Hal ini menyebabkan berkurangnya suatu akses terhadap pasar tenaga kerja pendidikan formal di Indonesia akan menjadi semakin sulit bahkan bagi para lulusan-lulusan baru. Dari sudut pandang humanistik, pengangguran Gen Z merupakan pelanggaran hak asasi manusia untuk hidup sejahtera dan bekerja layak. Minimnya lapangan kerja berkelanjutan dapat menghambat potensi dan kreativitas generasi Z serta menghilangkan hak mereka untuk berkontribusi bagi kemajuan suatu negara, khususnya adalah negara Indonesia. Lebih mendalam lagi, fenomena ini mungkin berkaitan dengan kritik terhadap sistem pendidikan yang dianggap
tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kurikulum yang ketinggalan zaman dan kurangnya pelatihan langsung membuat kalangan Gen Z atau generasi Z ini kurang siap untuk menghadapi dunia kerja serta hal-hal yang kritis dan kompetitif. Pemerintah mengakui bahwa pengangguran di kalangan generasi Z ini merupakan permasalahan yang patut untuk mendapatkan perhatian. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa mayoritas pengangguran Gen Z adalah lulusan SMA, SMK, serta perguruan tinggi. Mereka sedang mencari pekerjaan atau melanjutkan studi, tetapi tidak dapat menemukan peluang yang benar-benar relevan dengan jurusan yang dia pilih saat dia menempuh pendidikan SMA, SMK, atau bahkan saat dia menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan Gen Z, pemerintah harus meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. Bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidikan atau pengajar guru-guru yang ada di Indonesia, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas Gen Z atau lulusan-lulusan baru yang nantinya akan bekerja di lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Selain itu juga pemerintah harus menambah tentang pelatihan vokasi. Pemerintah juga perlu diperhatikan peran Balai Pelatihan Kerja atau BPK dalam memberikan pelatihan yang memadai dan meningkatkan kualitas dari lagi-lagi sumber daya manusia pelatihan mereka. Karena itu lulusan dapat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pekerjaan yang relevan, yang sesuai dengan passion mereka, dan tentunya karena sesuai dengan passion mereka senang, akhirnya memuaskan, dan Indonesia pun tingkat penganggurannya akan jauh lebih rendah. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi juga turut menyumbang tingginya angka pengangguran pada Gen Z. Otomasi dan revolusi digital menggantikan banyak pekerjaan tradisional, sementara bermunculan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang seringkali membutuhkan keterampilan yang belum dimiliki oleh generasi Z. Nah, fenomena ini memerlukan solusi komprehensif yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah harus melakukan inovasi dengan menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya relevan dengan keadaan saat ini. Setelah itu meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari pengajar dan mungkin fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, dan juga memberikan pelatihan kerja yang dibutuhkan oleh industri, sehingga para Gen Z ini akan lebih memahami apa yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan yang mereka inginkan. Selain itu, universitas juga harus beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini, serta universitas bisa merancang program penelitian yang lebih tepat dan yang lebih relevan, lagi-lagi dengan keadaan saat ini. Pengangguran generasi Z bukan hanya tentang masalah ekonomi, tetapi pengangguran generasi Z atau Gen Z ini juga merupakan suatu fenomena krisis sosial dan moral. Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, berdasarkan pemikiran filosofis kritis dan solusi.
Dengan begitu, generasi Z dapat menjadi generasi tangguh, kreatif, dan berkontribusi terhadap kemajuan dari suatu negara, Republik Indonesia. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus pengangguran Gen Z yang ada di Indonesia ini, bahwa pengangguran pada Gen Z merupakan permasalahan yang perlu ditangani dan kita selesaikan. Kita semua memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Dukungan satu sama lain, meningkatkan keterampilan, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada adalah langkah penting dan merupakan suatu solusi dari permasalahan pengangguran Gen Z yang ada di Indonesia ini. Ingat, masa depan kita adalah milik kita. Sekian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa.